إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Darul Adhkar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat Jumat di rumah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berwasiat, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, dan lakukan kebaikan setelah melakukan kesalahan untuk menghapuskan dosanya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Darul Adhkar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 4 bulan Muharram. Hari Selasa yang lalu kita baru saja masuk tahun baru Hijriyah. Cerita tahun baru Islam adalah kembali kepada sejarah 1431 tahun yang lalu, atau 17 tahun setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, di mana salah satu gubernur dari Umar bin Khattab, Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengusulkan bagaimana kalau Islam juga punya tahun Islam. Kenapa? Karena umat-umat yang lain punya tahunnya. Orang Cina ada tahunnya, orang Kristen ada tahunnya, orang Islam sebaiknya ada tahun karena ada banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah kalau surat menyurat itu ada tahunnya. Karena bulan Sya'ban berulang setiap tahun, bulan Ramadan berulang setiap tahun. Kalau kita baca surat yang lama, tanggal 2 bulan Ramadan yang mana? Kalau kita baca surat tahun yang beberapa tahun yang lalu, bulan Sya'ban yang mana?
Kalau seandainya ada tahun, kita akan tahu sejarahnya ini adalah surat sekian tahun yang lalu. Umar ibn al-Khattab akhirnya menerima usulan dari Abu Musa al-Ash'ari. Dia kumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Ini kita harus tetapkan kapan tahun Islam. Akhirnya ada sahabat yang mengusulkan lahirnya Rasulullah awal tahun Islam. Ada lagi yang mengusulkan wafatnya Rasulullah awal tahun Islam. Dan sebagian lagi ada yang mengusulkan hijrahnya Rasulullah itu dianggap sebagai tahun pertama Islam. Akhirnya disepakati bahwa tahun Islam dimulai sejak hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Karena hijrahnya Rasulullah adalah tonggak kebangkitan Islam. Karena saat Rasulullah sebelum hijrah, Nabi masih berdakwah di Mekah, dakwah masih diam-diam. Yang masuk Islam pun belum banyak. Baru banyak yang masuk Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah, dan di Madinah sudah berdiri negara Islam, dan semua hukum-hukum Islam bisa diterapkan dengan leluasa saat Nabi setelah hijrah dari Madinah. Maka hijrahnya Rasulullah itu disepakatin saat itu sebagai tahun pertama Islam. Tapi saat disepakati hijrahnya Rasulullah tahun pertama Islam, masih berdebat lagi bulannya mulainya dari bulan apa. Nabi hijrah bukan Muharram, Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Nabi lahir Rabiul Awal, Nabi hijrah Rabiul Awal, dan Nabi wafat pun Rabiul Awal. Tapi kenapa bulan Muharram yang dijadikan awal tahun Islam? Di antara usulan bahwa bulan Muharram sebagai awal pertama tahun Islam adalah karena bulan Muharram adalah salah satu dari 5 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Bulan yang mulia dalam Islam itu yang pertama Ramadan, kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah 4 bulan haram. 4 bulan haram dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu 5 bulan yang dimuliakan dalam Islam. Akhirnya disepakati bulan Muharram sebagai awal tahun Islam. Kenapa? Karena bulan Muharram salah satu dari 5 bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Kenapa Muharram yang dipilih bukan Ramadan? Karena Muharram yang terdekat dari bulan hijrahnya Rasulullah SAW. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal, selisih dengan Muharram hanya 2 bulan. Kalau Dzulhijjah 3 bulan, kalau Dzulqa'dah 4 bulan, kalau Rajab ada 5 bulan, kalau Ramadan 7 bulan. Artinya yang paling dekat dengan bulan Rabiul Awal adalah bulan Muharram. Disepakatin Muharram sebagai awal tahun Islam karena bulan terdekat dibandingkan bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga bulan Muharram sudah dimuliakan oleh orang Arab sebelum datangnya Islam. Bulan Muharram adalah bulan berbenah orang Arab saat itu. Di masa itu bulan Muharram adalah bulan berbenah. Kota Mekah berbenah, kota Madinah berbenah. Kenapa? Karena jamaah haji baru pulang, baru meninggalkan kota Mekah dan Madinah, sehingga orang-orang sudah mulai merapi-rapikan kembali. Yang sampahnya banyak mulai disingkirkan, yang tadi ada yang rusak mulai dibenahi, dan itulah bulan Muharram terjadinya. Maka karena Muharram adalah bulan berbenah, maka dianggap sebagai awal bulan dari tahun Islam. Dari sejarah ini kita bisa ambil kesimpulan ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa apapun yang ada baiknya dalam Islam tidak dilarang sama sekali, walaupun Nabi tidak pernah menganjurkan ada tahun Islam. Tidak ada ayat dan Quran yang menganjurkan kita ada tahun Islam, tapi itu ada baiknya. Walaupun awalnya adalah meniru orang luar, meniru orang Kristen yang punya tahun Masehi, meniru orang Cina yang juga punya tahunnya, meniru orang Persia yang punya tahunnya, orang Romawi juga punya tahunnya. Orang Islam alangkah baiknya kalau punya tahun juga, tapi dengan cara penetapan yang sesuai dengan Islam. Tidak mengikuti sejarah Nabi Isa, tidak mengikuti sejarah orang Cina, tidak mengikuti sejarahnya orang Persia, tidak mengikuti sejarahnya orang Romawi, tapi dengan sejarah Islam kita tetapkan tahun Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran yang pertama. Tidak dilarang dalam Islam kita mengadopsi dari luar. Yang dilarang adalah kalau kita mengadopsi yang dari luar yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya sekedar meniru, itu yang tidak boleh.
Kalau seandainya ada manfaatnya, tidak dilarang sama sekali. Dan banyak hukum Islam diadopsi dari luar. Antara lain adalah masalah akikah. Itu akikah kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Tapi saat datangnya Islam ditetapkan oleh Nabi. Anak lahir disembelihkan kambing. Itu sudah terbiasa orang Arab di masa jahiliyah. Tapi caranya salah. Yaitu mereka sembelihkan kambing, dagingnya dipersembahkan kepada berhala dan darahnya diambil diusapkan ke kepala bayi supaya tidak diganggu jin. Saat datangnya Islam, awalnya Nabi larang. Awalnya Nabi mengatakan innallaha la yuhibbul 'uquq, Allah enggak suka akikah. Loh kenapa? Karena dagingnya dipersembahkan kepada berhala dan kepala bayi dikotorin dengan darah. Tapi setelah itu Nabi bolehkan, kata Rasulullah, kalau mau akikah, dagingnya jangan dipersembahkan kepada berhala tapi dimakan, dan kepala bayi jangan dikotorin tapi dibersihkan, dicukur, diusapin parfum dan disedekahin seberat timbangan rambutnya berupa perak. Itulah Nabi meluruskan kebiasaan yang itu sebenarnya awalnya adalah dari orang non-muslim, yaitu dari orang kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Kita mengenal dalam pernikahan ada wali. Wali itu adalah dari jalur bapak. Itu kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab dulu adalah jalurnya jalur bapak, warisan ke bapak. Yang berhak adalah bapak. Makanya Rasulullah SAW saat wafat ayahnya, beliau lahir ayahnya sudah meninggal. Yang mengasuhnya adalah kakek dari bapak, yaitu Abdul Muttalib. Kita semua kenal Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Abdul Muttalib yang ngasuh Rasulullah awal pertama kali. Setelah itu, setelah wafat Abdul Muttalib, yang ngasuhnya siapa? Saudara dari bapaknya, Abu Talib. Bahkan kalau ada yang ditanya di sini siapa nama kakek Rasulullah dari ibunya, nggak ada yang tahu sama sekali. Ada yang tahu tapi sedikit. Siapa saudaranya? Aminah, nggak ada yang tahu. Bahkan jangan-jangan ibunya Rasulullah pun nggak tahu namanya. Loh kenapa? Karena orang Arab dari jalur bapak dulu. Saat datang Islam, ditetapkan dalam Islam bahwa anak milik bapaknya dan keluarga bapaknya. Makanya bin selalu ke bapak. Dan warisan pun adalah kepada keluarga bapak. Keluarga ibu yang ahli waris cuma dua. Ibunya ibu sama anaknya ibu, yaitu saudara seibu. Selebihnya bukan ahli waris. Tapi kalau keluarga bapak, bapak ahli waris, kakek ahli waris, paman ahli waris, anaknya bapak ahli waris, keponakan bapak ahli waris, sepupunya bapak ahli waris. Tapi yang dilihat adalah yang terdekat dulu. Kalau yang terdekat nggak ada, yang lebih jauh lagi. Kalau nggak ada, yang lebih jauh lagi. Itu awalnya adalah dari kebiasaan orang Arab di masa itu. Lalu diislamkan dan ditetapkan di dalam hukum Islam. Ada istilahnya zihar, itu juga hukumnya dari luar, yaitu kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, itu orang Arab langsung paham suaminya nggak suka lagi. Bahasanya biasa aja. Kalau kita mendengarnya nggak biasa aja. Kenapa? Karena nggak ada kebiasaan itu di kita. Tapi kalau orang Arab, kalau suaminya bilang engkau seperti punggung ibuku, aneh nggak suka lagi sama ente. Itu maksudnya. Maka ada sahabat perempuan datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, suamiku dulu saat dia menikahi aku, dia mengemis-kemis kepadaku. Tapi setelah aku sudah lanjut usia, dia mengatakan aku seperti punggung ibunya. Nabi langsung paham, dia gak suka lagi sama istrinya. Allah langsung turunkan ayat. Itulah masalah zihar. Kenapa? Kebiasaan orang Arab. Jadi artinya Islam tidak melarang sama sekali yang datang dari luar masuk kepada Islam, tapi dengan cara-cara Islam. Dengan cara-cara Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah bahwa di dalam Islam apapun yang ada manfaat, apapun yang ada baiknya tidak dilarang, tapi dengan cara-cara Islam menerapkannya. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan, kata Rasulullah, "Mar'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan." Apa yang baik bagi orang muslim, bagi Allah juga baik. Apa yang baik bagi orang muslim, bagi Allah juga baik. Selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Ada banyak hal-hal yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Antara lain,
kita mendapatkan Al-Quran dibukukan. Tidak pernah ada ayat dan hadis Nabi mengatakan bukukan Quran, tidak pernah. Tapi ada manfaatnya kalau Quran dibukukan. Dan itu adalah inisiatif dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar saat menjabat sebagai khalifah terjadi peperangan beberapa kali dengan orang non-muslim dan banyak sahabat yang berguguran. Kata Abu Bakar, kalau Quran dibiarkan tidak dibukukan, ini hilang bersama gugurnya para sahabat. Karena mereka yang hafal Quran. Akhirnya Abu Bakar mengumpulkan para sahabat, ayo kita tulis semua yang kita hafal dari Quran supaya bisa dibukukan buat generasi setelah kita. Mana ada hadis Nabi menganjurkan untuk bukukan Quran. Tapi akhirnya dibukukan Quran. Itu adalah inisiatif dari Abu Bakar Siddiq. Ada manfaatnya? Ada. Sampai sekarang kita bisa baca. Dan Quran itu terdiri dari 30 juz. Emang ada hadis Nabi yang mengatakan Quran 30 juz? Tidak ada. Itu Quran dibagi jadi 30 bagian. Itu inisiatif dari ulama. Kenapa? Supaya 1 bulan kita khatam. Hari pertama kita baca 1 juz, hari kedua juz kedua, hari ketiga juz ketiga, hari keempat juz keempat, Ramadan khatam. Tidak pernah Nabi mengatakan Quran bagi 30 juz. Tidak. Itu adalah dari ulama. Nabi cuma membagi surat-surat saja. Surah Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran, tapi dipenggal-penggal jadi 30 bagian. Dan per juznya itu 20 halaman. Itu inisiatif ulama juga. Dari mana? Karena sholat tarawih 20 rakaat. Itu yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mudah-mudahan di Darul Adhkar juga Pak ya. 20 rakaat. Supaya apa? Rakaat pertama, halaman pertama, rakaat kedua, halaman kedua, rakaat ketiga, halaman ketiga, sampai rakaat 20 tarawih selesai. Besok juz kedua, halaman pertama, rakaat pertama, halaman kedua, sampai akhirnya halaman ke-40 khatam lagi juz yang kedua. Itu ulama yang membagi. Jadi 30 juz, per juz 20 halaman. Ustaz, yang sholatnya 8 rakaat gimana? Pakai hizib. 1 juz dibagi 2 hizib. 1 hizib dibagi 4. Seperempat hizib, seperempat hizib, seperempat hizib, seperempat hizib. Dan hizib yang kedua seperempat, 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 seperempat jadi 8. Siapa yang sholatnya 8 rakaat? Berarti seperempat, seperempat hizib itu rakaat pertama. Seperempat yang kedua adalah rakaat kedua, seperempat yang ketiga, rakaat ketiga. Itu baru semua. Tidak ada perintah dari Nabi supaya untuk mempermudah apapun yang baik. Kalau tidak bertentangan dengan prinsip Islam, memudahkan orang menghafal Quran, memudahkan orang untuk khatam Quran, memudahkan orang untuk baca Quran di salat tarawih dan lain-lain, dibolehkan dalam Islam. Islam ad-dinu aqlun, kata Rasulullah, agama itu logika. Dan di liman la aqlalah, tidak ada agama bagi yang tidak punya agama menggunakan logikanya. Tapi harus tetap sesuai prinsip Islam. Kalau apa yang membantu untuk menghafal Quran tidak pernah dilarang sama sekali. Nah, itu yang kedua. Jadi apapun yang ada manfaatnya dibolehkan dalam Islam. Dan penanggalan, penetapan tahun Islam ada banyak manfaatnya. Dari mana manfaatnya? Antara lain, kita tahu usia baligh itu 15 tahun bagi anak yang belum mimpi basah dan belum haid kalau perempuan. Tapi 15 tahunnya itu 15 tahun apa? Hijriyah. Bukan 15 tahun Masehi. 15 tahun Hijriyah itu 14 tahun setengah Masehi. Jadi kalau anak usia 14 tahun setengah itu sudah baligh, bukan 15 tahun. 15 tahun Masehi itu lebih daripada 15 tahun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa ana minal muslimin." Dalam ayat tersebut Allah berfirman, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, di mana ibunya sudah mengandungnya dalam kondisi susah di atas kesusahan. Hamilnya dan masa menyusuinya ada 13 bulan, ada 30 bulan. Tatkala dia sudah mencapai usia dewasa, usia 40 tahun. Itu 40 tahun, tahun apa Pak?
bukan tahun Masehi. Semua tahun yang ada dalam Quran dan hadis itu semuanya tahun Hijriah. Kalau 40 tahun dalam Hijriah, maka itu berarti 38 tahun setengah Masehi. Seorang itu dewasa 38 tahun setengah, bukan 40 tahun Masehi, 40 tahun Hijriah, 38 tahun setengah itu Masehi. Tatkala dia sudah dewasa dan sudah mencapai usia 40 tahun Hijriah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan jadikan aku hamba-Mu yang bersyukur kepadamu, dan jadikan anak-anakku anak yang soleh, dan aku bertaubat kepadamu, dan jadikan aku di dalam kelompok orang-orang yang berserah diri kepadamu." Itu artinya bahwa seorang kalau sudah mencapai usia 38 tahun setengah Masehi, 40 tahun Hijriah, maka dia harusnya sudah menjadi orang dewasa, urusannya sudah kepada urusan akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku antara 60 sampai 70. 60 di situ Hijriah. Dalam Islam tidak ada Masehi. 60 tahun Hijriah kita sudah memikirkan kematian. 60 tahun Hijriah adalah 58 tahun Masehi. Berarti siapa yang masuk usia 58 tahun, maka itu dia harusnya sudah pikirkan kematian, karena umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Nabi wafat usianya 63 tahun Hijriah. Kalau Masehi 61 tahun. Per 30 tahun ada tambahan setahun. Kalau seandainya kita usianya 30, berarti 31 Hijriah. Saya usianya 55 tahun, berarti usia saya 57 tahun secara Hijriah. Berarti sudah mendekati ambang dekat-dekat kematian, harus siap-siap untuk mengingat kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna bi qawlihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'an tabi'ihim wa atba' tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma dammir al-yahud wa Israel ya rabbal alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bithalath wa yanhaakum an thalath, ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.